Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video dari kami. Happy watching! Yang ketiga adalah teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller dan diperkuat oleh August Ross. Christaller mengemukakan pusat pertumbuhan didasarkan atas lokasi dan pola persebaran pemukiman dalam ruang. Ilustrasinya dapat dilihat seperti ini, di mana titik A, B, C, dan D merupakan tempat sentral dalam suatu wilayah. Bentuk segi 6 ini hanya ilustrasi menunjukkan wilayah yang secara maksimal mampu terlayani oleh setiap tempat sentral. Menurut August Ross, cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek ruangan adalah membentuk jaringan heksagonal. Lokasi ini terdapat pada sentral yang memungkinkan partisipasi manusia dengan jumlah optimal, baik yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun sebagai konsumen atas barang yang dihasilkan. Konsep dasar dari teori tempat sentral setidaknya ada meliputi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama adalah population threshold, yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk kesinambungan unit pelayanan. Kemudian ada range atau jangkauan, yaitu jarak maksimal yang harus ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan dari tempat sentral. Terkait dengan wilayah atau lokasi yang menjadi jangkauan para penduduk untuk mencari kebutuhannya, itu ada istilah low order dan high order. Kalau yang low order itu adalah kebutuhan primer bagi penduduk yang jangkauannya itu pendek, ya, tidak terlalu luas. Contohnya di sini adalah toko bahan kebutuhan pokok. Kemudian kalau yang high order itu wilayah pelayanannya itu sudah sangat luas, yang menyediakan selain kebutuhan primer juga menyediakan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Itu yang high order. Jadi perbedaannya, jika high order itu ada primer, sekunder, tersier, maka yang low order itu hanya kebutuhan pokok saja atau kebutuhan primer. Syarat-syarat wilayah yang menjadi tempat sentral berdasarkan teori ini, yaitu wilayah yang menjadi tempat sentral itu harus memiliki relief yang homogen sehingga aksesibilitas transportasi terjangkau karena tidak adanya penghalang berupa lereng. Kemudian tingkat sosial ekonomi penduduk relatif sama serta tidak ada kegiatan pertanian dan kehutanan. Setidaknya ada 3 asas tempat sentral itu menurut Walter Christaller, yaitu tempat sentral menurut asas pasar atau hierarki 3, kemudian tempat sentral menurut asas transportasi atau hierarki 4, dan tempat sentral menurut asas administratif atau administrasi yaitu hierarki 7. Untuk yang hierarki 3, di sini pusat pelayanan berupa pasar responsif terhadap ketersediaan barang atau jasa. Konsumen di tempat-tempat lebih kecil terbagi menjadi 3 kelompok yang sama besar jika berbelanja di 3 tempat lebih besar yang letaknya terdekat. Sehingga dapat dikatakan untuk yang hierarki 3 ini adalah optimalisasi pemasarannya. Kemudian yang hierarki 4, tempat sentral pada hierarki ini memberikan kemungkinan jalur lalu lintas paling efisien terhadap daerah sekitarnya. Konsumen di tempat-tempat lebih kecil terbagi menjadi 2 kelompok yang sama besar jika berbelanja di 2 tempat terdekat yang lebih besar. Dengan kata lain, interaksi antar wilayahnya itu akan semakin intens karena ada optimalisasi transportasi. Sedangkan yang hierarki 7 yaitu kota pusat pemerintahan. Nah, asas pemerintahan
berdasarkan pada kekuasaan negara atau sosial politik. Jadi secara administratif itu sudah terbagi-bagi. Jadi bisa dikatakan semua ini adalah tahapan menjadi satu pusat pertumbuhan yang lebih besar. Sampai di sini dulu pertemuan kita tentang teori pusat pertumbuhan. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang faktor penentu pusat pertumbuhan dan pengaruhnya terhadap sekitar. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.